Selasa 9 Desember 2025, kebakaran hebat melanda kantor Tera Drone Indonesia di Kemayoran, Jakarta Pusat, menewaskan 22 karyawan dan melukai sejumlah staf lain. Api pertama kali muncul sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Barat di lantai dasar gedung. Petugas Damkar DKI Jakarta bersama ratusan personel dan 29 unit mobil pemadam segera diterjunkan. Upaya pemadaman dan evakuasi berlangsung dramatis, termasuk penyelamatan dari lantai atas menggunakan tangga dari gedung sebelah, hingga api berhasil dijinakkan 3 jam kemudian. Korban tewas terdiri dari 15 perempuan dan 7 laki-laki dievakuasi ke rumah sakit untuk proses identifikasi. Pemadaman resmi dinyatakan selesai, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan rekan kerja. Ketika kebakaran mungkin orang lagi makan siang ya gitu. Berarti yang kebakar hanya lantai dasar aja atau? Lantai dasar aja. Yang kebakar itu apa sih Pak? Kurang tahu apa yang kebakar ya. Jadi paling nanti setelah ini kita coba ngecek lagi apa yang terjadi. Apinya cukup besar gitu? Besar? Mungkin lebih kecil dulu karena di sini kan banyak kardus ya, kotak-kotak yang mudah terbakar seperti itu. Jadi itu juga memicu untuk apinya menyebar dengan cepat. Kamis 4 Desember 2025, sebuah insiden tragis terjadi di Kelapa Gading, Jakarta Utara ketika bangunan 3 lantai yang tengah dibongkar mendadak ambruk dan menimpa seorang mandor berusia 56 tahun. Laporan diterima sekitar pukul 12.36 waktu Indonesia Barat dan puluhan personel dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara segera dikerahkan. Mereka menyisir sela-sela reruntuhan selama berjam-jam di tengah struktur yang tak stabil. Setelah operasi pencarian intensif, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan evakuasi korban dinyatakan berhasil selesai pada pukul 22.34 waktu Indonesia Barat. Mas. Sabtu 6 Desember, kebakaran kapal ikan mengguncang kawasan Pelabuhan Muara Baru, Dermaga Timur, Penjaringan, Jakarta Utara. Begitu laporan diterima, unit dan personel pemadam langsung bergerak menuju lokasi. Operasi dimulai pukul 17.36 waktu Indonesia Barat dan dalam upaya cepat, perambatan api berhasil dilokalisir pada 17.55 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian memasuki tahap pendinginan pada 17.59 waktu Indonesia Barat, menyasar ruang mesin dan area bahan bakar untuk mencegah kebakaran meluas ke bagian lain kapal. Total 17 unit dan 90 personel dikerahkan hingga akhirnya operasi dinyatakan selesai pada pukul 20.01 waktu Indonesia Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Awal kejadian diduga berasal dari korsleting listrik pada mesin kapal yang sedang bersandar. Percikan api listrik tersebut menyambar ruang penyimpanan bahan bakar hingga memicu kobaran api yang terus membesar. Situasi cepat memburuk dan pemilik kapal tidak mampu mengendalikan api, sehingga langsung meminta bantuan serta beberapa nelayan lain melapor kepada petugas pemadam untuk melakukan penanganan di lokasi. Informasi ada percikan, ya percikan mesin, kemudian setelah itu merembet ke ruang BBM, jadi membesar. Setelah membesar, kapal itu langsung bergerak karena dorong angin ke tengah. Minggu 7 Desember 2025, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Denpasar, Bedugul, tepatnya di Desa Werdi Buana, Badung. Insiden pada pukul 8.41 WITA ini membuat seorang warga terjepit dalam kabin kemudi. Regu B Rescue Damkar Badung di bawah pimpinan Danton Kadek Budana segera menuju lokasi dan bekerja bersama kepolisian, PMI, serta warga sekitar.
Proses evakuasi berlangsung menegangkan selama hampir 1 jam akibat kondisi korban yang terperangkap cukup parah. Setelah upaya penyelamatan intens, korban berhasil dievakuasi dari kendaraan dan segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian Sabtu 6 Desember, suasana mencekam menyelimuti kawasan Jalan Kamal Raya, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Sebuah bangunan gudang dilaporkan terbakar hebat, memicu respon cepat dari puluhan personel pemadam yang langsung menuju lokasi. Api yang membesar sejak pukul 15.28 waktu Indonesia Barat akhirnya berhasil dilokalisir pada 15.42 waktu Indonesia Barat setelah sempat mengancam bangunan sekitar. Pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, operasi memasuki tahap pendinginan untuk memastikan tidak ada sisa api maupun asap dari material yang mudah terbakar. Sebanyak 20 unit dan 100 personel dikerahkan hingga akhirnya operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. gudang ini kan yang gerbang ini kan? Iya, disebut dia.